kita ketemu lagi dalam pembahasan topik-topik fisika dasar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Tetapi sebelumnya kita bahas terlebih dahulu tentang gelombang pada umumnya. Dua hal yang akan kita bahas atau dua konsep utama yang akan kita bahas, yaitu tentang gelombang berjalan atau traveling wave dan gelombang berdiri atau standing wave. Kita akan mulai dari pembahasan tentang persamaan matematikanya, kemudian nanti diakhiri dengan demonstrasi tentang simulasi dua konsep gelombang tersebut. Baik, kita mulai dari hal yang mendasar, yaitu berupa garis atau persamaan garis, yaitu Y sama dengan sepertiga X. Nah, persamaan ini kalau kita plot dalam sumbu ini, sumbu Y, kemudian ini sumbu X, jadi ini Y, ini X. Kita plot dengan grafik yang warna biru, di mana kalau X-nya itu 1, itu Y-nya sepertiga. X-nya 2, Y-nya 2/3. Jadi di sini titik-titiknya. X-nya 3, Y-nya. Oke. Nah, ini berupa garis lurus melewati titik 0. Kemudian kita mengasosiasikan atau mengasumsikan garis ini bisa digerakkan atau digerakkan ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Jadi misalnya ini garisnya ini saya duplikat, nah dia digerakkan begini sampai ya 6 meter per sekon, jadi ya sampai sinilah. Jadi kalau kita tuliskan persamaannya atau titik-titiknya, X itu berubah posisinya menjadi X min 6T. Jadi kecepatannya adalah, perhatikan di sini minus ini artinya nanti bergeraknya adalah ke kanan. Jadi garis ini bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Artinya kalau kita lihat persamaannya ini lagi, maka Y itu sama dengan, kita substitusikan ke sana, nilai X-nya sepertiga dikalikan X minus 6T. Jadi X-nya kita
ganti X min 6T. Artinya pada saat T sama dengan 0, 0 itu ini, T sama dengan 1, itu Y-nya, jadi T-nya kita ganti dengan 1, maka Y-nya adalah Y sama dengan sepertiga X min 2. Jadi sama saja saya kalau menuliskan persamaan ini, itu adalah persamaan yang saya geser ini, di mana di sini sekarang X-nya itu adalah plus 6. Nah, Y-nya adalah min 2. Jadi garis ini bergerak ke kanan, ini saat T sama dengan 0, ini saat T sama dengan 1. Ini T sama dengan 0, ini T sama dengan 1. Ke kanan sekali lagi. Dengan demikian, ini tadi kan 6 itu adalah kecepatannya. Jadi kalau kita menggeser dengan kecepatan V, kecepatan garisnya V itu sama ke arah X positif ke kanan, maka kita berarti mengganti X dengan X dikurangi V dikalikan T. Tapi kalau ke arah min X ke kiri, maka sama saja saya mengganti X itu dengan X plus V dikalikan T. Baik, sekarang kita akan mencoba mengganti garis itu dengan sebuah fungsi gelombang atau gelombang yang sebenarnya. Ya, jadi dengan halaman baru aja. Oke, kita misalnya fungsi gelombangnya itu adalah Y sama dengan 2 dikalikan sinus 3X misalnya gitu. Ini adalah fungsi gelombang tapi belum bergerak. Jadi belum. Nah, kalau kita gambarkan, kita plot ya dalam sebuah grafik ini X apa Y, kemudian ini grafik X-nya. Jadi ini X, kemudian yang ini Y. Nah, dua, jadi misalnya sampai sini. Kalau di sini ini adalah ini 1, 2, 3, kita plot ya. Itu fungsi itu adalah dengan warna yang biru. Jadi grafiknya sampai titik tertingginya. Oke, jadi grafiknya adalah ini, terus ke bawah, sampai sini, terus ke, nah itu ya tidak begitu bagus sih.
Nah, nilai-nilainya ini kan grafik apa ya? Ini sinus kan? Ini sinus di sini ini bisa berharga pi atau 2pi, tapi karena di situ ada 3, maka kalau ini 0, maka yang di sini juga 0, yaitu di pi dibagi 3. Nah, yang di sini, di titik ini itu 2pi dibagi 3. Kemudian kalau kita definisikan lambda atau panjang gelombang, itu dari sini ke sini itu satu gelombang, atau dari sini sampai sini itu juga satu gelombang. Jadi satu gelombang itu sampai sini, ini sampai sini. Ini adalah lambda, yang mana lambda itu sama dengan berarti ini 2pi dibagi 3. Kita juga mengenal apa yang disebut dengan bilangan gelombang K, ya, yang harganya itu sama dengan 2pi dibagi lambda. Nah, kalau lambdanya itu sama dengan 2pi per 3, maka K di situ sama dengan 3. Jadi yang dimaksud K sama dengan 3 itu ya di sini ini. Ini adalah K atau bilangan gelombang. Nanti akan kita pelajari lebih jauh tentang K ini. Nah, sekarang saya ingin menggerakkan fungsi ini ke arah kanan ya, dengan kecepatan 6 meter per sekon. Ya. Dan itu sama saja saya mengganti X ini dengan X minus 6T. Seperti dengan garis tadi. Jadi kalau saya tuliskan di sini, Y itu menjadi 2 sinus ya, 3 dikalikan X min 6T. Jadi ini persamaan lengkap gerak dari gelombang ini. Jadi kalau T-nya sama dengan 0, ya berarti ini kan sama dengan 0, sehingga ini tinggal seperti ini 3X itu sama dengan 0. Kalau bergerak kanan, jadi ibaratnya kalau kita gambarkan itu jadi seperti ini. Nah, ini sorry kok masih bergetar tangannya. Ke kanan semua. Ya. Jadi ke kanan misalnya geser segini, ini semua geser kanan. Gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini ini adalah sebuah informasi tentang persamaan gelombang. 2 itu berarti adalah amplitudo. Jadi amplitudonya di sini. Ini itu 2. Jadi ini itu 2. Jadi kalau saya tuliskan di sini itu min 2, di atas itu adalah plus 2. Nah, kemudian ini adalah bilangan gelombang K, dan 6 itu adalah kecepatan gelombang. Nah, satu hal yang paling penting di sini, ini minus ini menandakan
bahwa gelombang tersebut bergerak ke kanan. Ini penting. Nah, untuk simulasi gelombang tersebut, kita bisa mengenerate seolah-olah kita membuat getaran sebuah lingkaran, ya, sebuah lingkaran dengan jari-jari R, agak ke bawah, nggak usah terlalu besar. Dengan jari-jari R, jadi jari-jarinya ini adalah R sama dengan 2 ya, karena amplitudenya 2. R sama dengan 2 dengan kemudian ini roda ini berputar dengan omega. Nah, jadi seolah-olah kalau kita pasang tali di roda yang berputar itu, ya, di ujung-ujung di sini, maka kita bisa mengenerate sebuah gelombang dengan jadi talinya itu gelombang gitu. Ya. Jadi kita bisa mengenerate sebuah gelombang tali yang merambat ke arah kanan dengan kecepatan V. Nah, kita bisa mendapatkan apa yang kita sebut dengan periode. Jadi kalau periode itu adalah kalau ini bergerak, maka seolah-olah kalau ada objek di sini naik turun talinya. Nah, ini dalam satu periode yang kita sebut sebagai T itu sama dengan 2pi dibagi omega, kecepatan ininya, getarnya. Kemudian panjang gelombang lambda, jadi misalnya panjang gelombang dari sini ke sini itu satu gelombang, jadi puncaknya ini, puncak sini, itu adalah lambda sampai sini. Nah, lambda karena kita tahu V kecepatannya, maka lambda itu bisa dihitung dari kecepatannya dikalikan periodenya. Atau sama saja biasa dituliskan adalah dalam frekuensi, yaitu V dibagi F, atau F-nya itu frekuensi. Jadi kita bisa menuliskan juga bahwa F itu juga sama dengan kecepatannya dibagi lambda. Kemudian saya bisa menuliskan persamaan ini dalam bentuk yang lain. Ya, sama saja tinggal mengalihkan ini ke sini, 3 kali min 6. Nah, jadi persamaannya menjadi Y sama dengan 2 sinus 3X dikurangi 18, 3 kali 6, T. Nah, apa yang Anda lihat di sini? 18 ini adalah omega. Ya.
Jadi ini adalah omega. Nah, 3 di sini adalah K. Jadi ini omega. Kemudian yang ini adalah K. Nah, dari tahu K mau tahu lambda juga. Nah, tahu omega dan tahu V, maka kita bisa menuliskan juga bahwa V itu sama dengan omega dibagi K. Jadi dengan adanya persamaan ini, kita bisa menjawab semua informasi tentang gelombang tersebut. Kecepatannya adalah min 6 meter per sekon, kemudian omeganya, kemudian panjang gelombangnya, lambda, K, kemudian periodenya, semua ini bisa dijawab dari informasi di persamaan itu. Lihat, kalau nanti ada pertanyaan, nah tinggal melihat posisi angka-angkanya itu. Jadi ini adalah gambaran tentang gelombang berjalan atau traveling wave. Jadi kalau saya tulis di sini ini itu adalah gelombang berjalan atau sering juga disebut traveling wave. Nah, sekarang kita akan membicarakan hasil interaksi dua buah gelombang berjalan membentuk sebuah gelombang yang kita sebut dengan gelombang berdiri atau standing wave. Jadi kita pakai di halaman lain. Ya, lucu ya, namanya gelombang berdiri, tapi apa boleh buat sebagai nama ganti dari standing wave. Ya. Yang hitam aja lah. Gelombang berdiri atau ini standing wave. Nah, ini terbentuk bila kita mempunyai gelombang, satu gelombang, misalnya di sini Y1 itu sama dengan Y0 sinus Kx min omega T. Artinya gelombang ini bergerak ke kanan. Nah, kemudian kita mempunyai gelombang yang lain, jadi berseberangan bergeraknya, yaitu gelombang Y2 sama dengan Y0 sinus Kx plus omega T. Jadi plus di sini menandakan bergeraknya itu ke kiri. Ini bergerak ke sana. Maka hasil interaksi dua buah gelombang ini, gelombang berjalan, itu akan membentuk sebuah gelombang, katakanlah gelombang dalam fungsi Y, yang mana Y itu adalah superposisi dari Y1 dan Y2. Superposisi ini ya kalau semuanya ada fungsi sinus, maka Anda bisa menyelesaikan. Saya tidak akan menghitung, dulu di SMA juga sudah pernah menghitungnya dengan memanipulasi persamaan trigonometri ini.
penjumlahan ini menjadi sebuah persamaan 2Y0 sinus Kx kosinus omega T. Nah, di sini beda sekali. Jadi Kx dan omega T dalam substansi nilai sinus dan kosinus sendiri. Ini sangat lain sekali dengan apa yang kita sebut, yang kita jelaskan tadi. Jadi gelombangnya tidak berjalan, tapi gelombang diam, istilahnya ada yang mengatakan demikian. Oke, sekarang coba kita persamaan ini kita plot. Ya, jadi kita mempunyai, sebentar, ini adalah sumbu Y, kemudian ini sumbu X. Jadi ini adalah X dan ini adalah Y. Maka nampak di sini kalau di extend ke X, nilai sinus Kx ini sama dengan 0 bila mana X-nya itu berharga seharga sinus X sama dengan 0. K kan 2pi per lambda. Sehingga di titik-titik, ya tentu saja titik 0, ini X sama dengan 0, itu ya sinusnya sama dengan 0, seperti tidak bergerak. Kemudian titik-titik yang lain itu adalah titik-titik misalnya di sini itu lambda atau X-nya itu sama dengan lambda per 2, itu juga tidak bergerak. Kemudian titik di mana di sini ini X sama dengan lambda juga tidak bergerak, atau ini yang kalau minus berarti di sini minus min lambda per 2 juga titik-titik yang tidak bergerak, sehingga kalau kemudian kita masukkan pada saat T sama dengan 0, ya, pada saat T sama dengan 0, kosinusnya kan 1. Jadi pada saat T sama dengan 0, gambarnya ini 0, kemudian puncaknya ini 2Y0. Jadi begini gambarnya, kita pakai warna biru. Dari sini, ya. Kemudian di sini gitu. Ini juga sampai ke sana. Jadi ini puncak ini T sama dengan 0. Ya, jadi ini gambaran dari pergerakan talinya. Tapi ini titik-titik ini tetap, jadi sering disebut ini sebagai node. Nah, coba kita lihat ya pada saat berikutnya. Di saat berikutnya itu pada saat T sama dengan
seperempat periode. Jadi ingat, ini persamaan ini seperempat periode, sehingga cos omega T-nya ini, kalau dikalikan ini, itu menjadi 0, dan 0 semua. Kalau 0 semua, maka gerakan tali itu ya berupa garis lurus. Jadi lurus ini mepet ke sini. Jadi stringnya dalam keadaan mendatar. Ya. Nah, kalau kita amati selanjutnya untuk T sama dengan setengah periodenya, jadi T kecil itu sama dengan setengah periodenya, maka kalau ini kita masukkan ke nilai di sini dengan omeganya, maka nilai kosinusnya itu adalah -1. Dan itu artinya kalau kita gambarkan, itu adalah grafiknya adalah sebagai berikut ini. Jadi berbalikan dengan ini. Sana, terus ke sana. Sana. Gitu. Nah, apa artinya ini terhadap gambar yang seperti ini? Ini node-nya. Itu tidak ada pergerakan ke kanan maupun ke kiri. Jadi dia hanya naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu. Nanti akan saya simulasikan dalam sebuah program. Oke, standing wave atau gelombang berdiri itu bisa kita buat. Jadi misalnya kita mempunyai tas tali, panjangnya misalnya talinya hitam aja. Ya, sekian diikatkan pada fix gitu di dinding. Kemudian di sini talinya digerakkan naik turun, ya kan? Maka ini akan terbentuk sebuah gelombang. Namun karena di sini fix, maka nanti gelombangnya itu memantul kembali ke sana, dan kemudian kalau di sini kita pegang tetap kita gerakkan, itu juga berarti memantul ke sana lagi. Nah, dan seterusnya. Jadi ini memantul lagi ke sini, kemudian balik lagi memantul ke sana. Nah, pantulan dua gelombang yang ke arah kanan dan ke arah kiri ini akan membentuk sebuah gelombang berdiri karena adanya resonansi atau terjadinya resonansi dari dua buah gelombang tadi. Jadi resonansi itu akan menghasilkan sebuah frekuensi yang spesifik. Frekuensi yang pertama terbentuk itu bentuknya adalah seperti ini. Jadi dia ini, kemudian di sini juga ini. Jadi dia hanya naik turun gitu. Nanti akan saya simulasikan melalui sebuah program. Nah, frekuensi yang pertama ini kita sebut sebagai fundamental, ya, fundamental atau ya frekuensi dasar. Atau sering disebut juga
harmonik yang pertama. Ya, harmonik pertama atau first harmonik. Ini harmonik yang pertama. Kemudian kalau frekuensinya kita tingkatkan, maka akan terbentuk harmonik yang kedua. Harmonik yang kedua itu bentuknya ini ada simpul di sini. Ya, saya gambarkan saja. Itu ini harmonik yang kedua. Nah, ditingkatkan lagi maka akan terbentuk harmonik yang ketiga. Ya, harmonik yang ketiga ini di sini terbagi tiga. Gitu kira-kira di gambarnya. Memang nanti saya coba demonstrasikan melalui program. Jadi ini harmonik yang ketiga. Jadi ini kalau saya tuliskan dalam hubungannya lambda, ya jadi biar di sini aja yang enggak. Jadi lambda 1 itu nanti akan terjadinya resonansi itu kalau dia panjangnya itu sama dengan 2L. Jadi L itu ya panjangnya ini, jadi panjangnya posisi yang ini L. Ya. Jadi kalau lambda satunya itu sama dengan 2L maka akan terbentuk harmonik yang pertama. Atau kalau kita tuliskan frekuensinya itu F1 itu sama dengan V dibagi dengan 2L. Nah, harmonik yang kedua ya sama, jadi harmonik yang kedua berarti lambda 2 itu sama dengan L. Jadi F2 itu sama dengan 2 dikalikan F1. Dan seterusnya. F3 juga sama dengan 3, sorry warnanya. Yang F3 itu ya sama dengan 3 F1. Dan seterusnya. Nah, dari sini diperoleh kesimpulan bahwa harmonik itu akan terbentuk dengan lambda itu sama dengan 2L per N. N itu bilangan bulat, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi harmonik pertama ini dibagi 1 berarti 2L. Ya. Dan seterusnya. Juga kita bisa menuliskan bahwa Fn, frekuensi harmoniknya itu adalah NV dibagi 2L. Jadi ini yang dapat kita simpulkan. Nah, bentuk gambar yang
nanti ini terbentuk, nah kita bisa lihat di simulasinya. Oke, berikut ini adalah gambar desktopnya Scratch. Barangkali Anda pada waktu praktikum digital di semester 1 Fisika Dasar 1, mungkin ada yang pernah menggunakan Scratch. Nah, ini adalah sebuah pemrograman visual yang dengan mudah kita bisa menggunakan untuk mensimulasikan gelombang berdiri. Tapi sebetulnya tidak hanya gelombang berdiri, tapi gelombang berjalan juga. Jadi yang pertama ini gelombang berjalannya ke kanan. Kemudian yang kedua adalah gelombang berjalan juga, berjalannya ke kiri. Jadi kita mengasumsikan di gambar ini adalah sebuah string yang panjangnya tertentu, di sini fix, gitu. Yaitu L di sini saya beri 120, jadi L-nya ini 120. Nah, ini penggambaran gelombang yang kedua yang memantul, arahnya ke kiri. Namun sebetulnya ini tidak terpisahkan gitu ya, jadi dia menjadi satu, sehingga terjadi perubahan, ada superposisi, dan akhirnya terbentuk gelombang berdiri ini, yang saya gambarkan di gambar yang ketiga di bawah. Jadi ini kalau Anda lihat omega 1 dan omega 2 itu sebetulnya sama, hanya nilainya positif dan negatif. Yang negatif ke kanan atas, yang positif ke kiri. Ini adalah harga-harga parameternya, T, bilangan gelombang, amplitudo, L, dan lambda. Nampak di sini misalnya, lambda itu ada 240, L-nya 120, berarti ada 2L. Jadi di sini juga saya tuliskan bahwa lambda itu sama 2 kali L. Ini terbentuk resonansi harmonik yang fundamental yang pertama. Jadi kalau saya lewatkan, saya jalankan, nah jadi dia naik turun gitu di sini. Ini hasil resonansinya. Nah, kalau tadi dikatakan rumusnya itu adalah lambda sama dengan 2L per N, ini kalau N-nya 1, kalau N-nya 2, berarti dia hanya lambda itu sama dengan L. Nah, seperti apa hasil resonansinya, frekuensinya. Ini juga Anda lihat bahwa amplitudonya itu 2 kali lipat dari amplitudo yang gelombang pembentuknya. Kita stop. Nah, sekarang ini lambdanya saya ganti dengan hanya L saja. Jadi bukan 2 kali L, tapi L saja. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ini sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, akan terbentuk gelombang seperti itu, tapi dia hanya naik turun, bukan bergerak ke kiri dan ke kanan. Yang ke kiri ke kanan yang gelombang 1 dan gelombang 2. Ya. Dan selanjutnya, harmonik yang ketiga berarti 2L per N, N-nya itu 3. Jadi kalau kita pakai ini ya mudah, tinggal menggunakan operator pembagian 2L per L. Jadi operator pembagian di sini. Jadi yang dibagi itu 2L.
sorry itu kan di situ 2L, kemudian di sini itu 3. Jadi ini 2L dibagi 3. Nah, ini kita set untuk lambdanya. Gitu. Ini harmonik yang ketiga. Jadi bentuknya harmonik yang ketiga sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Dan seterusnya. Jadi Anda bisa membayangkan bentuknya itu seperti itu. Kalau yang atas dan bawah itu, yang 1, 2 ini, itu nampak sekali bahwa dia adalah gelombang yang berjalan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau kembali kita lihat penjelasannya tadi, ini bentuknya adalah sudah sesuai, jadi sampai ke ketiga, harmonik ketiga, dan seterusnya Anda bisa menelusuri atau mempelajari bagaimana bentuk harmonik yang keempat dan seterusnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang gelombang, dan jangan lupa Anda membaca atau mengaitkan atau melengkapi bahan-bahan yang sudah saya utarakan dengan buku teks dan juga mengerjakan soal-soal latihan. Oke, sampai ketemu di pembahasan topik fisika yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.